Nah ini bisa dibilang sejarah hampir terbentuk begitu ya, lebih dari 100 tahun perang yang terjadi di sana dan ini cita-cita dari masyarakat dunia ya, melihat lebih dari 2 tahun perang yang dilakukan di sana dan puluhan ribu masyarakat Palestina yang sudah Betul. meninggal dunia. Karena yang datang untuk KTT Gaza juga luar biasa kan, 30 pemimpin dunia. Tapi betulkah ini betul-betul ujung yang indah dari gencatan senjata yang terjadi di Gaza Palestina? Kita akan bahas Kita ya. akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di sini. Sudah bergabung bersama kami ada Prof. Yon Mahmudi, analis Timur Tengawi. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Dan bersama kami juga hadir Ahmad Hoirul Umam, Direktur Program Magister HI Paramadina. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi Mbak ya, pagi Mas. Ya, kita coba mau tanya dulu nih soal KTT di Gaza. Apakah ini betul ujung yang indah? Apakah ini memang sudah merupakan, kalau kita lihat sepanjang sejarah ini memang yang paling baik ya. Tapi bagaimana Anda melihat terlebih lagi dengan adanya keterlibatan Amerika Serikat dalam KTT ini, Prof. Yon? Ya, tentu kan kita melihat ini sebuah harapan ya di tengah-tengah kebuntuan perang Gaza yang sudah berlangsung hampir 2 tahun dan korbannya sangat besar. Maka tentu inti dari perundingan ini yang pertama kan akhiri genosida, artinya akhiri perang, ya, kemudian lakukan gencatan senjata dan tidak temporal, tetapi kan spiritnya itu adalah permanen. Artinya kalau itu gencatan senjata permanen, ini kan juga mengindikasikan ya semangat peserta KTT, termasuk juga saya kira dunia internasional ya, untuk bisa mengakhiri perang ini dan melakukan gencatan secara permanen. Dan memang kemudian pihak yang sangat kuat mendukung dan punya motivasi ya, begitu tinggi adalah Donald Trump yang karena dia ingin bahwa kehadirannya itu membawa perdamaian dan justru bukan ya membawa kehancuran. Nah, dengan dukungan dari negara-negara dunia internasional, dunia Arab, dunia Islam termasuk Indonesia dan pemimpin negara yang lain, tentu ini kan bobotnya menjadi sangat tinggi ya. Kalau nanti mengalami kegagalan karena suatu hal, tentu kan reputasi Trump gitu ya akan dipertaruhkan. Apakah dia mau dipermalukan oleh dunia internasional apabila gagal hanya gara-gara katakanlah kemudian teman dekatnya Israel itu mengkhianati perjanjian. Saya kira itu sudah dihitung betul dan selebrasinya sekarang ini kan benar-benar terkesan meriah ya. Dan tentu itu kita harapkan memang membawa angin segar ya untuk perdamaian di Palestina. Oke, saya ke Mas Umam. Mas Umam, ini kan berarti mengakui dua negara, two state solution. Ini solusi terbaik yang dimiliki saat ini? Two state solution itu sebagai sebuah aspirasi. Ini sudah sangat lama, tetapi ini menjadi bagian dari follow up. Tapi sebenarnya di fase ini itu masih cukup panjang untuk menuju ke two state solution. Ini adalah fase awal, betul-betul awal, yang kemudian memang membutuhkan mutual trust dari semua pihak. Karena setiap eskalasi kecil di lapangan itu bisa mengacaukan semuanya. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini apa yang dilakukan oleh negara-negara yang menginisiasi perdamaian ini, mulai dari terutama Qatar ya, kemudian Turki, kemudian Mesir, dan lain sebagainya, tetapi memang makropolitiknya ini sangat berbeda. Dan barangkali juga selain karena kegeraman terhadap apa yang sudah dilakukan Israel, juga tampaknya juga pengaruh dari keberadaan kepemimpinan Trump yang dianggap cukup kontroversial. Sehingga kemudian blok-blok tradisi, aliansi tradisional Amerika mengalami perubahan signifikan, termasuk Mesir, misalnya Prancis, kemudian dalam konteks ini negara-negara dekat Amerika mengalami perubahan sikap yang sangat signifikan. Maka memang situasinya tidak ideal dan eskalasi berpotensi terjadi, tetapi per hari ini semua kekuatan di dunia, termasuk terutama yang memiliki kekuatan veto di UNSC atau United Nations Security Council, relatif menunjukkan political will untuk mendorong ini semuanya. Nah, oleh karena itu tentu ini antara ekspektasi dan realitas harus di-manage dengan baik, dan statement-statement ya yang disampaikan oleh Trump di hadapan parlemen Israel, memang Trump itu pintar memainkan dinamika. Gimiknya banyak, dia puji sana sini. Dia juga coba untuk menunjukkan titik temu ya antara kekuatan oposisi Israel dengan pemimpin Israel yang sekarang. Tetapi dalam konteks ini bahwa dia betul-betul memang mempertaruhkan kredibilitas
di hadapan masyarakat dunia, dan selama ini ketidakmampuan untuk menciptakan perdamaian itu karena kekuatan veto dari Amerika Serikat terutama. Nah, kalau misal kita cek sekali lagi, pemilik veto hampir semuanya sekarang memberikan dukungan. Nah, ini ujian nyata bagi kepemimpinan Amerika Serikat, apakah dalam ruang multilateralisme ini memang masih berlaku, ataukah ini hanya menjadi bagian dari gimmick yang nanti akan mengalami perubahan signifikan. Kita harus memanage ekspektasi di situ. Itu dia, Mas. Karena kan kita juga masih ingat sekali bagaimana kemudian kemarin pidato dari Donald Trump pada saat sidang umum PBB begitu ya. Dan kali ini kemudian di KTT Gaza kita nggak mau gitu, kalau seperti tadi kata Prof Yan, kita lihat nampaknya seremonialnya cukup meriah gitu ya. Tidak mau ini hanya nampak meriah di depan saja, tapi hanya omong-omong di dalam. Tidak ada keterlibatan dari perwakilan Palestina di dalamnya. Anda melihatnya seperti apa, Mas Umam? Kalau perwakilan Palestina, setidaknya Mahmud Abbas hadir ya. Tetapi memang dalam forum itu tidak ada perwakilan Israel. Meskipun demikian, kehadiran Amerika Serikat dalam konteks ini Trump, ya bisa kita maknai sebagai representasi dari kekuatan Israel itu sendiri. Karena bagaimanapun juga pidato Trump di hadapan seluruh kekuatan politik Israel setidaknya kemudian bisa menjadi sebuah janji politik yang dia sampaikan secara spektakuler ya. Ini akan menjadi the new age of Middle East. Kemudian akan menjadi the golden age buat Middle East. Bahkan dia juga sampaikan akan menjadi golden age untuk Israel. Jadi janji-janji yang disampaikan oleh Trump di hadapan kekuatan politik Israel itu yang kemudian dibawa. Memang patut disayangkan ketidakhadiran Israel di forum di Mesir. Tetapi sekali lagi ini adalah sebuah ujian awal. Yang terpenting adalah bagaimana KTT ini bukan hanya kemudian berujung pada komunike saja, tetapi memang betul-betul bisa dijadikan sebagai sebuah langkah lanjutan, terutama di UNSC nantinya, untuk kemudian disepakati bersama sebagai sebuah komitmen yang legally binding gitu, terutama untuk mengatur bagaimana pasca ini semua. Jadi post-war governance itu menjadi penting untuk rekonstruksi, untuk stabilisasi keamanan, dan yang terpenting adalah terkait dengan tadi two-state solution. Ini apakah akan menjadi wacana yang hanya repetitif saja, sifatnya omon-omon saja, ataukah memang bisa membangkitkan kepercayaan publik lagi terhadap mesin multilateralisme yang selama ini dianggap sebagai the end of multilateralism itu sendiri. Nah, Prof Yan gimana? Apakah dengan terlibatnya banyak negara-negara Arab di sekitar kawasan begitu akan membuat ini berjalan dengan lancar? Ya harusnya kan begitu ya. Ini kan dukungannya juga sudah meluas ya. Kalau tidak salah Guterres kan juga hadir ya sebagai representasi dari United Nations. Ini artinya bahwa dunia menginginkan bahwa saatnya ini terjadi perubahan karena sudah terlalu lama dampaknya begitu besar, dan kekuatan-kekuatan ini kan bersama-sama duduk ya di forum KTT Gaza Summit ini. Walaupun tentu tadi ya Israel tidak hadir karena bisa dimaklumi kondisinya bahwa kalaupun dia hadir, ini kan juga penolakannya dari Knesset dan beberapa kelompok yang cukup keras ya, tidak ingin seakan-akan bahwa menyerahkan gitu ya. Apa dengan tanda tangan hadir itu kan menunjukkan bahwa Israel Netanyahu menyerah ya pada tuntutan ini. Pada satu sisi kan kalau kita lihat bagaimana apa yang terjadi di Gaza itu kan juga luapan yang begitu besar gitu ya, harapan rakyat, bahkan Hamas sendiri kan dari awal sudah kooperatif ya untuk kemudian bisa melanjutkan proses perdamaian, karena yang diinginkan kan menghentikan perang. Kemudian pada tujuan-tujuan akhir ya, tadi memang prosesnya akan sangat panjang, tapi kalau step awal dimulai dari penyerahan itu berlangsung dengan baik ya, walaupun sana sini kan selalu saja tadi itu ada rintangan ketika ada list yang diinginkan dari kelompok Palestina kemudian tidak dimunculkan oleh Israel, itu kan akan menjadi hambatan. Tapi apakah itu akan menghambat kemudian memporak-porandakan rencana, itu kan juga saya kira harus disikapi dengan baik, karena kita tahu kebiasaan Israel kan selalu mengambil celah begitu ya, yang membuat kemudian lawan negosiasinya itu menarik diri, dan dengan itu dia bisa meneruskan peperangan. Nah, hal-hal itu saya kira harus dihindari, dan dukungan yang besar ini saya kira pada satu sisi kan tentu membesarkan ya semangat rakyat Palestina untuk mendapatkan dukungan. Abbas juga hadir ya dalam pertemuan itu, mendapatkan congratulation dari banyak pemimpin negara. Itu artinya memang
suasananya begitu mendukung ke arah perbaikan, Ya. perdamaian ke depan. Tinggal kemudian realisasi karena negosiasi ini kan tidak binding ya. Ya. Sewaktu-waktu kedua belah pihak bisa menarik diri, maka upaya untuk memperkuat itu kan juga harus Itu dia. dilakukan ya. Salah satunya ya harus ditindaklanjuti membawa ke pertemuan Dewan Keamanan PBB sehingga 5 negara yang punya veto itu bisa memperkuat, siapapun yang kemudian melanggar bisa ada sanksi-sanksi dan Ya, lebih ada jelas. operasi lanjutan untuk memperkuat ke arah katakanlah two state solution itu. Jadi sebenarnya masih panjang perjalanan Betul. itu gitu kan. Tapi paling tidak ini adalah titik terang gitu ya. Secerca harapan terkait dengan kedaulatan dari Palestina. Dan kita juga akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Mesir. Sudah ada Razi Alif Razi, Alfaiz, ya. rekan Indonesia kami yang ada di Mesir ya. Halo Razi. Halo Kak Maria dan Kak Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. baik. warahmatullahi Kita wabarakatuh. akan ngobrol banyak dengan Razi usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, sesuai dengan janji Reza tadi ya. Kita coba akan ajak berbincang warga negara Indonesia yang berada di Mesir. Sudah tersambung bersama kami ada Mas Razi Alif Alfaiz. Halo Razi. Assalamualaikum. Halo Kak Maria dan Kak Iya. Reza. Halo. Ya, gimana kemudian suasana di Mesir ya, saat ini kan sedang berlangsung KTT Gaza, suatu forum penting begitu ya terkait dengan kedaulatan dari Palestina. Euforia seperti apa di sana? Ya tentu masyarakat Mesir secara umum menyambut ini dengan rasa bangga dan mungkin ada skeptisnya juga ya terkait poin-poin yang kemudian akan disepakati seperti apa. Tapi secara umum memang teman-teman dan teman-teman lokal kita mahasiswa dan masyarakat lokal di Mesir banggalah karena Mesir seolah-olah kemudian mampu menunjukkan dirinya sebagai yang bisa menyelesaikan dan memediasi dan menginisiasi tercapainya kesepakatan ini gitu. Mungkin meskipun bersama dengan AS. Tapi euforia yang terjadi memang tidak sesemarak itu bisa kita temukan di kota-kota besar semacam Kairo, sebab memang pelaksanaannya sangat jauh dari kota Kairo. Di Sharm El-Sheikh, di perbatasan di penghujung Sinai sana, itu sekitar 500 sampai 520 km dari pusat kota, hingga memang euforia secara langsung tidak dapat terlihat di jalan-jalan, tetapi bisa kita temui di berbagai platform sosial dan berbagai pemberitaan-pemberitaan yang beredar gitu. Media ya. Oke, bagaimana pemberitaannya di sana? Pemberitaannya informatif saja sih, bahwa pada tanggal 11 ya kemudian diumumkan ada KTT tanggal 13 Oktober di Mesir, didatangi oleh lebih dari 20 kepemimpin negara, 30 mungkin kalau dihitung dengan PBB, Liga Arab dan Eropa, ya, untuk membahas terkait dan penandatanganan secara simbolis terkait proposal yang 20 itu, tetapi juga ya secara umum saja sih, pemberitaannya informatif saja seperti itu. Meskipun memang ada Oke, kalau dari beberapa segi tanggapan-tanggapan yang mempertanyakan kira-kira apa yang akan terjadi, apa saja yang akan disepakati dan bagaimana kelanjutannya, itu masih jadi diskusi di berbagai macam tempat saya rasa, Mbak ya. Nah, oke. Oh, ternyata masih menjadi pembahasan juga ya. Termasuk juga kita ingin tahu juga respon dari para pakar akademisi di sana seperti apa. Masih banyak tidak sisi skeptis terhadap KTT Gaza ini? Jangan sampai kemudian ini hanya sebagai euforia obon-obon saja begitu, tapi tidak ada isi yang kemudian kita harapkan. Betul, Mbak. Tentu saja ini menundang pertanyaan banyak pihak ya, termasuk para pengamat-pengamat politik juga di sini, karena poin-poin apa saja yang disepakati, detailnya seperti apa, lalu bagaimana ke depannya, itu kan hal yang belum bisa dibuka dan belum bisa kita akses gitu. Bahkan apa yang disepakati hari ini ditandatangani oleh para pemimpin negara sendiri kan dokumennya tidak bisa diakses secara umum. Apa saja sih kemudian yang menjadi apa saja yang kemudian menjadi kesepakatan antara pemimpin negara, apalagi dengan absennya Hamas di sana, meskipun ada perwakilan Palestina ya. Akhirnya itu tetap mengundang rasa skeptis dari berbagai macam pihak, terutama para pengamat-pengamat di sini. Oke, Razi, salah satu yang dibahas adalah mengenai 20 poin perdamaian. Untuk kita, pemberitaan yang kita dapatkan di Indonesia, ini tidak secara clear terbuka apa isinya 20 poin itu. Tapi pemberitaan di Mesir seperti apa? Apakah sebagai tuan rumah juga Anda mendapatkan informasi apa saja yang dibahas di sana? Ada bocoran begitu? nggak terkait 20 poin itu? Dari yang saya pahami, saya sempat sedikit mendapatkan informasi terkait itu. Tapi saya sendiri belum berani memastikan ya bahwa ini adalah informasi yang terverifikasi dan
dan memang benar seperti ini 20 poinnya, tetapi dari apa yang saya baca setidaknya itu terakum dalam poin pertama atau fase pertama yang akan disepakati, akan dicari kesepakatannya dan diajukan oleh Trump adalah tentang penyelesaian atau tentang gencatan senjata, dan kemudian bagaimana masuknya bantuan-bantuan dan segala macam. Lalu yang kedua itu bagaimana penarikan tentara-tentara IDF di wilayah-wilayah Palestina dan segala macam. Lalu bagaimana penyepakatan tentang siapa yang kemudian membangun Palestina kembali dan segala macam, itu tertuang dalam 20 poin. Setidaknya saya lihat merujuk pada beberapa poin yang saya sebutkan tadi gitu. Hanya 20 poin itu dibuat secara detail. Cuma itu. Jadi kalau saya lihat ada dibuat 2 fase itu. Fase pertama beberapa poin menunjukkan keinginan atau proposal Trump untuk menyelesaikan eskalasi ini, adanya gencatan senjata dan segala macamnya, kemudian bantuan masuk. Fase kedua itu pasca ceasefire ini, bagaimana masalah pembangunan, masalah penjaminan keamanan itu di poin 2. Nanti 20 poin itu tadi saya lihat, yang saya baca ya, yang saya tahu, yang saya pahami sejauh ini, itu penjabaran dan detail-detail dari poin-poin itu, Mbak. Oke. Ya mungkin singkat saja, Razi, ekspektasi Anda terkait dengan KTT Gaza ini seperti apa sebagai warga negara Indonesia yang berada di sana ya? Tentu kita sudah sangat melihat banyak sekali penderitaan warga Palestina beberapa puluh tahun terakhir. Tentu harapan kita pengennya ini menjadi titik mulai perdamaian abadi antara semua pihak itu, bahwa dan kemudian eksistensi dari warga Palestina sendiri diakui, hak-hak mereka didapati kembali, sehingga tidak adanya konflik-konflik atau kemudian penjajahan-penjajahan semacam apapun yang terjadi lagi di belahan dunia dimanapun itu, termasuk di tanah Palestina gitu. Itu sih harapan kami tentunya, Mbak ya. Baik, terima kasih Razi Alif Al-Faiz atas laporannya. Kita harapkan memang segera terwujud begitu ya, apa yang sudah menjadi cita-cita begitu. Mas Umam, tadi dikatakan sama seperti kita di sini bahwa 20 poin ini tidak bisa didapatkan secara jelas detailnya, tapi intinya adalah pembahasan mengenai 2 hal tersebut, proses ceasefire dan pasca ceasefire nanti ya. Iya, memang ini kita berharap tidak menjadi prank. Artinya bahwa poin-poin itu, kami skeptis sekali. Hampir semua masyarakat dunia juga skeptis, karena skeptisisme itu bukan lahir sebagai sebuah bentuk mempertanyakan saja, tetapi juga kita belajar dari proses yang berjalan selama ini. Tetapi bagaimanapun juga dengan situasi makropolitik yang sangat berubah ini, yang terpenting adalah bagaimana kemudian menghadirkan post-war governance di wilayah Gaza. Maka yang dijanjikan oleh Presiden Trump, yang tampaknya juga sudah dikomunikasikan dengan Israel sendiri, setidaknya proses demilitarisasi di wilayah Gaza itu kemudian bisa di-follow up dengan optimal dengan hadirnya pemerintahan transisi. Nah, yang kemudian menjadi titik krusialnya adalah bagaimana kemudian pemerintahan transisi itu betul-betul mampu melekatkan 2 kekuatan yang selama ini kemudian tidak begitu bertemu itu, antara Hamas sendiri dan juga Israel. Nah, kalau misal kemudian ini bisa dibangun mutual trust-nya, basisnya itu bisa dijaga dengan baik, tentu kita bisa berharap ada ekspektasi yang lebih baik. Nah, per hari ini tampaknya yang kemudian ditunjuk untuk menjadi representasi dari Gaza Peace Council gitu ya. Memang mantan Perdana Menteri Inggris, yaitu Tony Blair. Tampaknya dari beberapa pertemuan, termasuk juga dari representasi Palestina kemarin, ada dengan Hussein Al-Sheikh misalnya, representasi dari Palestinian Authority atau bagian dari pimpinan PLO juga. Tetapi sekali lagi kemudian pertanyaannya, apakah kemudian PLO di sini merepresentasikan aspirasi dari teman-teman di Hamas misalnya, karena itu kan 2 entitas berbeda. Nah, oleh karena itu upaya untuk komunikasi ini betul-betul harus dijaga dengan baik. Proses kemudian hadirnya, kalau dalam bahasanya Trump itu honest civilian police yang dihadirkan dalam proses transisi itu bisa terjaga dengan optimal atau tidak. Kalau misal ini step-step ini yang semoga memang juga terrepresentasikan dalam 20 poin tadi, bisa dilakukan secara optimal, tentu kita memiliki harapan yang lebih baik. Nah, yang bisa didorong oleh Indonesia adalah upaya untuk memperkuat proses transisi itu. Nah, kalau misal kemudian memang Tony Blair akhirnya kemudian ditunjuk untuk menjadi bagian dari pemerintahan transisi itu, maka ada baiknya memang representasi dari negara-negara yang menginisiasi perdamaian
mulai dari Turki, kemudian Qatar, kemudian Mesir, termasuk Indonesia. Kalau misal kemudian bisa memberikan dukungan dalam bentuk perwakilan ya, dalam Peace Council itu, maka itu akan jauh lebih optimal. Sehingga seolah ini bukan kemudian diserahkan pada sebuah entitas yang barangkali pihak Hamas sendiri juga mempertanyakan. Apalagi Tony Blair juga representasi dari Inggris, dan kita tahu sejarah panjang dari semua konflik ini ya salah satunya adalah tangan Inggris. Barangkali ini bisa dibahasakan, mungkin ini sebuah kesempatan bagi Inggris untuk membalas, mencuci dosa masa lalu. Nah, tetapi ini ekspektasi, ini harapan. Oke, ya, itu kan tadi malah justru di mana sebagai ini cara Inggris untuk mencuci dosa lama gitu ya. Tapi informasi yang kami dapat terbaru kan justru Hamas ini menolak betul begitu ya, keterlibatan Tony Blair di Gaza, bahkan turut mengingatkan dosa-dosa lama Inggris begitu. Bagaimana sebenarnya ini yang akan terjadi, Prof? Ya, kita melihat ya, tentu kita melihat posisi negara-negara besar gitu ya. Saatnya the great power itu doing the great job gitu ya. Jangan doing nothing. Nah, ini saya kira kemudian posisi ini ditunggu. Tentu skeptisme terhadap Tony Blair yang riwayat panjangnya lebih pro terhadap Israel juga membuat kelompok pejuang Palestina juga tidak semangat karena khawatir ini jangan-jangan arahnya itu berbeda dengan semangat ya. Bagaimana kemudian negara-negara lainnya ingin membuat sebuah negara Palestina yang merdeka. Nah ini kan saya kira tadi itu titik krusialnya. Siapa yang kemudian berwenang untuk menunjuk ya perwakilan-perwakilan itu. Saya setuju bahwa Indonesia harus masuk untuk bisa menunjukkan bahwa posisinya penting karena Indonesia menjadi negara yang dianggap lebih objektif ya. Tentu kita membela Palestina, tetapi cara pandang Indonesia yang jauh dari kepentingan geopolitik di sana, saya kira ini menunjukkan representasi kekuatan yang harus didukung. Nah, barrier itu memang satu persatu harus kemudian bisa dilihat. Jangan kemudian terlalu optimis bahwa yakin semuanya akan dilampaui. Sementara pada satu sisi lain mungkin bisa saja Israel sedang memikirkan aksi-aksi lanjutan yang kita lihat belum sepenuhnya, bahkan Trump sendiri belum bisa memaksakan bahwa akan keluar statement dari mulutnya Netanyahu, Palestina akan merdeka. Coba kalau kemudian dia mampu untuk kemudian menjamin bahwa akan ada kemerdekaan bagi Palestina, pasti akan arahnya akan semakin jelas gitu ya. Dan itu ya dia lakukan apa saja termasuk minta Netanyahu agar tidak dituntut kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya, upaya untuk menyelamatkan Netanyahu. Kalau kamu mengikuti ini, kamu akan selamat ya. Dan itu belum ada sampai sekarang. Masalahnya kan. Betul. Prof, mungkin singkat saja. Ini kan untuk menjaga apa yang terjadi perdamaian pasca KTT ini sudah dipersiapkan begitu ya. Pasukan perdamaian dari masing-masing negara, termasuk Indonesia siap mengirimkan puluhan ribu pasukan. Apakah itu menjamin? Nah itu saya kira menjadi titik krusial. Jadi setelah kemudian penyerahan tawanan itu sudah selesai semua, setelah itu kan pasukan IDF diminta untuk mundur ke garis biru. Garis biru itu ada 53% wilayah. Itu di tengah-tengah, dia akan di situ. Nah setelah pada saat itulah kemudian akan digantikan masuk ke pasukan perdamaian. Ya, termasuk Amerika yang janjiin 200, tapi kemarin dibilang kayaknya enggak juga gitu ya. Kemudian minta negara-negara Arab, ya Turki yang sudah punya pengalaman, Qatar dan lain sebagainya. Artinya keterlibatan pasukan asing itu penting. Jadi dia masuk ya, sehingga ada titik demarkasi. Kalau itu kemudian sudah bisa dijalankan, nanti IDF akan ditarik lagi ke titik merah itu hampir 80%. Sampai ke titik abu-abu yang itu pas di perbatasan. Disitulah nanti kemudian transisi akan dibicarakan. Kemudian satu bahwa tidak langsung diserahkan kepada Palestina untuk menghindari tentu saya kira penolakan dari Israel. Tapi pada satu sisi juga membuka ruang pertanyaan siapa ini sebetulnya ya yang akan menguasai, akan diarahkan ke kemana. Tetapi kehadiran pasukan internasional perdamaian itu menjadi penting dan komitmen negara-negara Arab kan sudah disampaikan ya. Dan Indonesia kan juga bilang ya akan dikirimkan juga pasukan puluhan ribu. Saya kira ini kita tunggu realisasinya. Kalau ini iya saya kira lorong perdamaiannya itu titik cerahnya akan semakin kelihatan. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Mas. Terima kasih ya. banyak atas waktu yang bersama kami. Kami akan jeda dulu pemirsa. Sejeda, nih kita akan lihat nih
Ramai juga di media sosial gitu kan. Ini pembahasan mengenai Patrick Kluivert begitu ya. Sejak dilatih Patrick Kluivert ternyata Indonesia lebih banyak menelan kekalahan, bahkan lebih dari 15 gol ke gawang kita. Kecewa banget nih. Aduh, sedih. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami.